judul presentasi kedua ini kami beri tema perubahan aturan jalur masuk PTN 2026 dan strategi menembusnya. Bapak Ibu, untuk tahun pembelajaran 2025-2026 ini ada peraturan baru bahwa sesuai dengan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 yang sudah terbit sebulan yang lalu, bahwa nanti anak-anak kelas 12 itu harus menempuh tes kemampuan akademik. Sebenarnya tes kemampuan akademik atau yang disingkat dengan TKA itu sebenarnya tidak wajib. Tetapi bagi yang mengikuti nanti akan mempunyai beberapa keunggulan, beberapa benefit dengan yang tidak mengikuti. Ini kalau saya kutipkan dari isi Permendikdasmen tadi itu ternyata nanti semua jenjang pendidikan baik SDMI maupun SMP SMA sederajat itu nanti harus mengikuti TKA. Mata uji yang diujikan di level MI maupun SD itu nanti ada dua, yakni bahasa Indonesia dan matematika. Tetapi untuk tingkat SMA itu nanti ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Lebih lanjut dijelaskan ternyata nanti memilih dua mata pelajaran pilihan yang disukai, yang disesuaikan dengan nanti kuliahnya kemana begitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal bahwa sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP itu yang dulu kita ketahui adalah memakai nilai rapot, kemudian sama indeks sekolah yang dapatnya dari dikti, yang nilainya digenerate dari 3 nilai UTBK kakak kelasnya, maka untuk tahun ini nanti juga ditambahi dengan nilai TKA. Ini kemarin sudah di siaran pers ya. Itu nanti sebagai validatornya itu nanti ada tes kemampuan akademik. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang menanyakan bagaimana cara penilaian SNBP, penilaian SNBP sebelum-sebelumnya itu ada dua. Yang pertama dilihat dari kualitas siswa, di mana kualitas siswa ini nanti tercermin dari nilai rapot, besarnya berapa, kemudian konsisten apa tidak, bahkan ranking pada kampus-kampus yang terbaik itu biasanya langsung ranking berapa begitu. Terus kemudian sama sertifikat-sertifikat yang dipunyai, terutama tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber pertama, bahwa kalau menang di provinsi atau nasional atau internasional itu yang baru dilihat. Nah, kemudian yang kedua, penilaiannya adalah indeks sekolah atau ranking sekolah secara nasional. Indeks sekolah ini itu di-generate atau dirata-rata dari nilai UTBK SNBT 3 tahun sebelumnya dari kakak-kakak kelasnya untuk menilai sekolah tersebut dan diranking secara nasional. Tambahan tentang nilai TKA, tes kemampuan akademik. Jadi nanti kolaborasi dari ketiganya itu. Bapak Ibu yang perlu disiapkan jika putra-putri panjenengan nanti ingin masuknya lewat jalur SNBP, maka tetap kualitas siswa, berarti ini nanti nilai rapot sama sertifikat yang dipunyai lomba-lomba itu tetap harus diikuti. Kemudian indeks sekolah ini anaknya tidak bisa berkontribusi, kontribusinya itu nanti ketika dia kelas 12 karena indeks sekolah ini lebih cenderung dari ranking secara nasional dari kakak-kakak kelasnya yang mengikuti UTBK SNBT 3 tahun sebelumnya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tes kemampuan akademik itu untuk anak kelas 12 itu nanti bukan bulan Maret atau April, tetapi bulan November. Jadi putra-putri panjenengan ini waktunya sempit sekali. Jadi kalau sekarang sudah Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November, tinggal 4 bulan kurang. Itu untuk ujian TKA. Nah, nanti di TKA itu akan ada berupa sertifikat yang berisi nilai aslinya itu. Nah, dari nilai aslinya itu nanti bisa didaftarkan untuk mengikuti SNBP. Tentu dengan mungkin nanti lihat juknis terbaru ya, nanti eh,
aturan terbaru, apakah nanti berapa persennya nanti ada aturannya. Tapi kita masih menunggu. Cuman bocorannya tidak lagi 2 penilaian, tetapi 3 penilaian. Ya, ini ada kualitas siswa berupa nilai rapot, nanti indeks sekolah, berarti itu sudah ada datanya di Dikti, terus kemudian nilai TKA. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita merujuk kuota setiap jalur yang ada pada tahun 2025, karena yang 2026 kan belum keluar, itu SNBP menempati kuotanya itu 20%, kemudian SNBT 40%, dan seleksi mandiri itu 30%. SNBP ini tadi yang penilaiannya barusan kita jelaskan, nanti pakai rapot, pakai indeks sekolah, sama nilai TKA, sedangkan SNBT nanti murni tes. Kemudian nanti ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini itu nanti macam-macam modelnya. Ada yang tidak perlu tes, tetapi nanti cukup memakai nilai UTBK. Ada yang tes kembali, kemudian ada yang menggunakan nilai rapot, macam-macam. Nanti setiap kampus nanti tinggal dipilih yang mana yang sesuai. Yang perlu diketahui juga Bapak Ibu, tidak semua anak itu nanti bisa daftar SNBP. Karena sebagaimana aturan tahun lalu, kalau sekolahannya itu akreditasinya A, itu nanti yang boleh mendaftar SNBP itu hanya 40% siswa terbaik. Nah, dilihat dari mana? Kalau dulu hanya dilihat dari rapot. Kemudian dirangking secara paralel semua angkatan. Sehingga nanti diambil 40% terbaik dari siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, tetapi sekarang insya Allah nanti akan divalidasi dengan nilai TKA. Jadi nanti sebenarnya untuk perjuangan TKA itu hakikatnya adalah perjuangan masuk PTN lewat jalur SNBP gitu. Kalau kita bedah secara umum Bapak Ibu, jalur masuk itu sebenarnya ada di 3 PTN atau dinas-dinas tertentu, ya. Nah, jadi kalau PTN, kita sebut PTN itu maksudnya adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek, dulu ini namanya dulu, sekarang namanya beda lagi, ya. Kemudian ada PTKN yang dikelola Kemenak dan ada kedinasan. Jalurnya masing-masing ada 3. Baik yang di Kemendikbud Ristek sekarang digabung, baik sarjana maupun vokasi digabung, itu ada yang namanya SNBP yang tadi sudah kami terangkan. Kalau di PTKIN namanya Sepan PTKIN. Kemudian kalau jalur kedua namanya SNBT, di Kemenak itu namanya UM PTKIN. Kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri, maka di Kemenak juga jalur mandiri. Kemudian yang kedinasan nanti tergantung dinas-dinas terkait. Nah, sekarang STAN itu tidak menggunakan nilai TKA. Sejak COVID kemarin menggunakan nilai, bukan TKA, UTBK, nilai UTBK SNBT. Tapi kemudian tahun ini, tahun 2025, STAN itu tes kembali. Jadi nanti yang diteskan STAN dengan SNBT sudah beda. Nah, maka STAN, SETI, SETIN itu adalah jalur sendiri. Termasuk di Poltekkes-Poltekkes seluruh Indonesia itu juga bergabung, namanya jalur tesnya namanya SIMAMA, gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa sih masuk perguruan tinggi itu kok sulit di Indonesia? Ini datanya, faktanya. Jadi ini saya ambil dari data agak lama, 2023, tapi insya Allah masih relevan. Lulusan SMA maupun SMK itu kalau di total itu 10 juta. Kemudian kalau kita perinci lagi, 10 juta itu tidak semuanya kuliah. Jadi yang kuliah itu sekitar hanya 1,8 juta. Padahal kuota di perguruan tinggi yang ada di Indonesia mulai tahun 2003 itu totalnya 179 dan daya tampungnya itu hanya 647.000. Padahal yang tadi ingin kuliah itu adalah 1,8 juta. Artinya kampus negeri itu belum bisa atau memang dibuat begini ya biar yang swasta juga kebagian begitu. Jadi tidak bisa menampung semuanya. Jadi
yang daya tampung PTN seluruh Indonesia itu hanya 647.000, tetapi yang kuliah itu 1,8 juta. Nah, saat daya tampung 647.000 itu dipecah menjadi 3 jalur tadi, jadi SNBP yang 20% itu berarti nanti cuma 143.000, SNBT 40% itu hanya 287.000, Mandiri 30% itu hanya 215.000. Artinya PTN perguruan tinggi negeri itu hanya bisa menyerap 35%. Oleh karena itu jadi sengit pertarungannya. Karena apa? 65% itu tidak diterima, yang diterima hanya 35% walaupun sampai ke 3 jalur. Dan biasanya ada yang akhirnya memutuskan berhenti kuliah, berhenti tidak kuliah 1 tahun dulu, kemudian ikut lagi UTBK begitu. Kemudian yang lebih ketat lagi ini saya hanya contoh saja ya, ini hanya contoh kebetulan saja, kedokteran. Nah, kedokteran itu dari jumlah PTN dan PTKI yang ada di Indonesia yang jumlahnya 179, itu yang membuka prodi kedokteran itu hanya 46. Lah ini lebih ketat lagi. Karena yang membukanya 46, berarti se-Indonesia ya hanya ada 46 kedokteran negeri gitu. Perguruan tinggi negeri yang membuka kedokteran itu hanya 46. Berarti lebih ketat lagi. Karena lebih ketat, saya pernah meriset tahun 2022 dengan peminat tahun 2021, ini prosentasenya ternyata ketat banget. Kalau di UGM tadi model perbandingan. 1:20, 1:60, 40 begitu. Kalau yang di LBP ini model persentase, biar langsung kelihatan begitu. Kita Bapak Ibu juga mengembangkan sebuah modul di dalamnya yang berisi tentang semua informasi yang ada PTN yang ada di Indonesia. Nanti di dalamnya termasuk passing grade, termasuk prosentase dan segala informasi yang berhubungan dengan PTN itu sudah ada di modul kita. Bapak Ibu, selain itu, mungkin perlu juga Bapak Ibu mencermati tentang biaya pendidikan, walaupun tadi sudah banyak disampaikan. Yang jelas Bapak Ibu, pembiayaan kuliah jalur SNBP dan SNBT itu pasti lebih murah. Tadi UGM sangat murah ternyata ya. Kenapa? Karena IP-nya kedokteran saja tadi bilangnya 50 juta. Padahal di kampus yang lain kan tidak ada segitu ya untuk yang IP-nya mandiri. Ya, biaya kuliah jalur SNBP dan SNBT itu pasti lebih murah daripada jalur mandiri. Kenapa jalur mandiri mahal, lebih mahal dari SNBP, SNBT? Karena mandiri itu nanti perlu ada tambahan biaya 1 kali di depan namanya IP atau SPI. Setiap kampus nanti beda-beda penyebutannya. Ada yang disebut UKA. Berapa besarnya? Kalau saya lihat itu ada yang kisarannya semua jurusan ya, semua jurusan. Itu 15 juta itu paling kecil. Dan yang paling besar 350 juta itu kedokteran. Jadi artinya kalau Bapak putra-putri Bapak Ibu itu keterima PTN lewat jalur SNBP, SNBT, artinya Bapak Ibu akan menghemat biaya minimal 15 juta. Tidak perlu mengeluarkan untuk IP atau SPI atau UKA yang dibayarkan 1 kali. Tapi ada sekarang modelnya ada yang boleh diangsur. Diangsur 2 kali atau 3 kali ada itu ternyata. Itu saya perlihatkan dari SNBP UNER, UNER. Ini UKT. SNBP berarti tidak ada IP, tidak ada UKA, tidak ada biaya awalnya. Nah, ini dibayarkan setiap semester. Nah, nanti bervariasi tergantung golongannya. Nanti ini menentukan golongannya ini haknya kampus, sudah ada kriterianya, dan biasanya dilihat dari penghasilan orang tua terutama, sama tadi pajak ya ternyata. Ada macam-macam pengeluaran macam-macam itu. Nanti Bapak Ibu akan terkena di UKT berapa, lah itu yang akan dibayarkan setiap semester. Terus kemudian bagaimana dengan mandiri? Lah ini bedanya. Kalau mandiri nanti akan ada UKT mandiri. Nah, itu kalau sekarang di UNER itu dikelompokkan menjadi 2. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan IP-nya, ini UKT-nya ya.
Jadi UKT-nya ada yang 7,5 setiap semester, untuk kedokteran 15 juta itu untuk kelompok satu. Kemudian yang kelompok 2 8,5, yang kedokteran gigi 17, kebidanan 10, untuk kelompok 2 itu kedokteran 20 juta. Nah, IP-nya ini yang sama dengan IP ya, yang dibayarkan satu kali, ternyata dikelompokkan juga sekarang, ada kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3. Dan itu besarnya untuk kedokteran 99 juta, kalau kelompok 2 150, kelompok 3 225. Sedangkan yang paling murah untuk di sini IP-nya itu adalah ilmu ekonomi pembangunan, itu 30 juta. Ini buktinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selain jalur mandiri biasa, UNER itu juga membuka jalur mandiri kemitraan. Nah, ini yang kita bermitra. Nah, insya Allah di U2 kalau nggak salah juga bermitra. Dan kita LBB itu juga bermitra dengan UM, terutama di kedokteran. Jadi nanti anak-anak yang apa, yang masuk ke kedokteran di programnya LBB itu nanti kita bantu, kan sulit sekali kedokteran itu. Bahkan orang tua kan ada yang kadang kemandiri saja belum berhasil. Lah itu nanti kita jalin kemitraan. Cuman nanti ada biaya tambahan, tapi yang di UM itu agak ringan. Oke, nanti itu yang akan kita beri nilai tambahnya untuk anak-anak yang bergabung di program kedokterannya LBB. Bagaimana dengan ITS? Sama. Cuman ITS modelnya, nah IP-nya atau SPI-nya itu digabungkan dengan biaya UKT pertama. Sehingga yang depan ini adalah gabungan antara semester pertama ditambah IP-nya begitu. Kemudian setelah itu bayarnya UKT yang belakang itu. Itu kalau mandiri. Kalau mandiri tidak ada, kalau SNBP, SNBT tidak ada IP atau SPI. Swasta bagaimana? Ini saya contohkan dari UNUSA. Bapak Ibu barangkali ada yang tetap ingin jadi dokter dan mengambil di swasta. Nah ini kalau di swasta malah ada DPP, kemudian ada DOP. Ya. DOP dibayarkan sekali, DOP berarti dana operasional pendidikan. Kalau DPP berarti ini dana pembangunan pendidikan. Jadi ini yang kayak kalau di negeri tadi IP atau SPI begitu. Dan itu setiap gelombang beda, terus ada asuransi, ada macam-macam. Dan kalau kedokteran nih mirip-mirip begitu nggih. Nah, sekarang bagaimana faktanya persentase yang lolos SNBP? SNBP yang tadi pakai apa? Pakai rapot, terus kemudian divalidasi dengan indeks sekolah yang datanya ada di Dikti, yakni peringkat sekolah se-Indonesia itu, sama eh, nanti tahun 2025 yang putra-putri Panjenengan kelas 12 sekarang itu nanti divalidasi lagi dengan TKA. Tahun 2021 yang dulu waktu itu namanya masih SNMPTN, itu yang keterima cuma 13%. Jadi dari 40, dari semua yang keterima eligible se-Indonesia, itu belum tentu diterima di SNBP. Karena harus diadu dari siswa-siswa yang lain seluruh Indonesia yang mengambil jurusan yang sama pada kampus yang sama itu. Kemudian dicari yang terbaik. Ternyata tahun 2021 itu yang keterima cuma 13%. Terus kemudian tahun 2022 naik jadi 20%. Tahun 2023, 21%. Tahun 2024, 19,18%. Tahun 2025, 20% kembali. Nah itu. Artinya apa? Putra-putri panjenengan jangan hanya dipersiapkan satu saja lewat SNBP. Karena kuotanya kan cuma 20%. Kalau keterima, alhamdulillah. Kalau nggak keterima, bagaimana? Nah, oleh karena itu strateginya, selain menyiapkan SNBP, berarti berjuangnya nanti lewat TKA itu, yang mata pelajaran sekolah yang diujikan nasional itu, maka yang kedua harus mempersiapkan SNBT. SNBT itu berarti mempersiapkan semua tes-tes yang ada di SNBT. Sekarang kita bahas bagaimana strategi lolos SNBT. Ini sedikit saja. Nah, ini tesnya itu Bapak Ibu, itu ada dua secara garis besar. Namanya skolastis atau yang disingkat TPS, tes kemampuan tes potensial skolastik, kemudian tes literasi. Di tes skolastik ini nanti ada penalaran umum, ada PPU, ada KMBM, ada pengetahuan kuantitatif. Kemudian di literasi nanti ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris,
penalaran matematika. Terus kemudian berarti mata pelajaran yang sangat berpengaruh terhadap tes itu ada 3 mata pelajaran ini. Dan yang perlu diketahui bahwa yang sekarang kurikulum yang dipakai oleh sekolah, yakni kurikulum Merdeka dan yang kelas 10 kurikulum nasional Bu sekarang namanya ya, itu kalau yang pernah kita riset kurikulum Merdeka itu kita sandingkan dengan framework, ada namanya framework di SNBT itu atau kalau bahasa gampangnya itu kisi-kisinya yang akan keluar di SNBT dengan kita sandingkan dengan silabusnya kurikulum yang dipakai di sekolah ternyata ada beberapa irisan yang belum tercover gitu. Jadi kita pernah meriset ada 60% yang bab-babnya itu belum tercover di dalam mata pelajaran itu. Itu. Nah, yang paling dominan di 3 mapel ini itu matematika. Itu sangat vital banget matematika itu. Dan karena di situ di pengetahuan kuantitatif itu benar-benar matematika nyel, matematika murni yang pelajarannya itu ada di sekolah lengkap itu dan kalau di LB ya diperlengkap kembali. Terus kemudian di penalaran matematika. Jadi penalaran matematika dengan matematika itu beda. Kalau matematikanya itu diujikan di pengetahuan kuantitatif, tetapi kalau penalaran matematika itu kalau dulu zaman tahun 2000-an itu kayak IPA terpadu gitu loh. Cuma jadi ada soal berbentuk cerita, terus kemudian penyelesaiannya itu harus menggunakan alat matematika begitu. Jadi nalar dulu gitu Bapak Ibu. Itu. Oleh karena itu ini perlu harus sering di-tryout-kan supaya anak familiar. Karena umpama barangkali ya, tapi insya Allah kalau di Darul Ulum tidak ada. Barangkali ya ada di sekolah tertentu tidak pernah tryout sama sekali tentang TPS dan literasi, ya, ya maka nanti kaget dengan model soalnya itu karena di kurikulum Merdeka tidak ada model seperti itu, gitu. Artinya maka kalau ingin sukses di UTBK SNBT ya sering-sering tryout supaya familiar dan selalu sebagaimana tadi pesan dari Bapak narasumber pertama tadi harus tahu mengukur diri kan tadi ya, mengukur baju sendiri kan gitu. Harusnya biar tahu diri lah. Biar tahu diri itu apa? Ya nilai tryoutnya setiap bulannya itu berapa harus tahu. Kalau tidak pernah tryout kemudian hanya tes itu namanya apa? Nekat gitu. Karena apa? Tidak tahu medan, tidak tahu siapa yang dihadapi, kemudian ikut ya pasti gagalnya begitu. Oleh karena itu perlu dipersiapkan. Jadi selain mempersiapkan TKA juga perlu mempersiapkan UTBK SNBT. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran nilai, ini juga dirilis oleh LTMPT. Nah, sejak BP3 sudah jarang ngerilis seperti ini. Kan lembaganya ganti BP3 itu. Nah, ini kalau nilai rata-rata yang keterima di UI itu ya 600 lebih 660. Tapi seperti ini itu fluktuatif setiap tahunnya. Tergantung pas soalnya kadang naik, kadang turun begitu. Nah, makanya yang di passing grade itu ya umpama di sebuah lembaga apapun itu ada passing grade ya itu sebenarnya juga perkiraan karena itu fluktuatif. Makanya nanti kalau dalam memilih jurusan itu konsultasi ke kami yang bergabung di LBB kalau di sekolah ya monggo. Nah, itu fluktuatif dan tidak bisa dijadikan tolok ukur utama passing grade karena itu hanya perkiraan. Tetapi yang mutlak adalah daya tampung gitu ya. Jadi minimal nilai 600, 600 gitu. Ini ya. Kemudian yang nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi dulu itu di untuk yang saintek itu dulu diraih oleh anak yang kuliah di ITB, nilainya 830. Ini gambaran saja. Jadi kalau putra-putri panjenengan nilainya sudah 800 ke atas, insya Allah maka akan diterima di kampus manapun jurusan apapun. Nah, kalau ingin kuliah di UI ya berarti nanti harus meraih nilai minimal 650 atau 700 begitu. Nah, tetapi kalau tryoutnya masih 400, 300 gitu ya, ya maka masih jauh. Nah, kalau masih jauh barangkali di sekolah-sekolah waktu kelas 11 sudah pernah mengadakan tryout ya masih jauh. Tapi LBP nanti akan mengadakan tryout 2 kali yang bekerja sama dengan sekolah sehingga tidak gabung LBP pun juga tetap pernah tryout 2 kali gratis dari LBP gitu Bapak Ibu. Itu oke. Ini gambarannya.
Kemudian Bapak Ibu, waktunya SNBT juga nggak lama karena ujiannya itu April. April sudah ujian. Jadi anak-anak itu untuk TKA, untuk mempersiapkan ujian nasional yang disebut TKA itu tinggal 4 bulan. Sedangkan untuk mempersiapkan UTBK tinggal 8 bulan. Itu untuk anak kelas 12. Kalau anak kelas 11 enak sekarang, yang Bapak Ibu barangkali ada yang ikut, ini wali santrinya masih kelas 11, masih untung karena masih ada mempersiapkan 1 tahun gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu bagaimana strategi lolos SNBT? Berarti yang khusus SNBT ya harus fokus belajar TPS dan literasi. Harus sering-sering gitu. Terus kemudian usahakan selalu mengikuti tryout minimal 5 kali. Kenapa 5 kali? Biar untuk mengetahui potret diri, kemampuan diri kita sampai di mana, posisi kita ada di mana. Kemudian pilihlah prodi yang sesuai kemampuan Anda. Dengan cara bagaimana? Kalau tidak pernah ikut tryout ya nggak tahu prodi mana yang cocok. Wong nggak pernah ikut tryout. Nah, kalau sudah pernah ikut tryout, nah maka kita bisa menganalisis. Oh, ini nilainya sekian. Dari 5 sudah di rata-rata dapat sekian. Berarti ini cocoknya di sini. Jangan ngambil teknik informatika, jangan mengambil teknik informatika atau teknik yang tinggi-tinggi itu apalagi teknik industri atau teknik pertambangan karena nilainya sekian. Nah, misalkan begitu. Oh, ini cocoknya berarti ngambil kedokteran tapi jangan di kampus yang eh, sangat ketat. Contohnya UGM jangan, mungkin agak bawahnya. Mungkin di UNESA atau Jember atau apa seperti itu. Nah, itu nanti ada analisisnya. Dan maka kalau bergabung di LBB nanti akan ada modul LSLO sebagai panduan untuk itu. Jadi, oh, positioning putra-putri panjenengan di mana? Nah, terus kemudian mengambil jurusan apa? Dan akan kami dampingi sehingga nanti bisa sukses masuk perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, pilihlah PTN yang paling Anda suka itu di pilihan pertama. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ternyata nilainya bagus, keterima di pilihan pertama. Kemudian pilihlah PTN kedua yang agak jauh di bawah nilai pilihan pertama. Jadi kalau ingin sukses masuk PTN, pilihan pertama itu yang idealis, yang diinginkan. Walaupun agak ceroboh-ceroboh dikit, maksudnya tidak sesuai dengan kemampuan dikit, nggak apa-apa. Agak nekat-nekat dikit gitu loh, tapi jangan jauh-jauh gitu. Misalkan nilainya tryout 650, wah ini nanti kira-kira masuk nggak UNER ya, umpama begitu, atau UGM masuk nggak, ya dicoba dulu, nggak apa-apa itu. Tapi yang kedua nanti agak jauh gitu. Nah, kemudian jangan mengambil prodi kedokteran kalau nilai tryout Anda 600. Nah, pasti akan jadi penggembira kan. Jadi apa nambah-nambahi peminat saja apa yang minat di jurusan itu gitu. Nah, kemudian jika tryout Anda 800 ke atas maka Anda bebas memilih prodi dan PTN manapun. Nah, itu kalau sudah 800 itu insya Allah keterima. Jika tryoutnya 700 maka boleh ngambil prodi pertama maupun kedua itu kedokteran atau teknik boleh kalau sudah 700. Tapi kalau nggak sampai 700 ya satu prodi kedokteran atau teknik bawahnya yang lain begitu. Terus kemudian pilihlah prode yang peluangnya besar. Ini yang patokan utamanya adalah yang nomor 9 itu. Itu di websitenya SNBP maupun SNBT itu nanti ada. Setiap kampus ada berapa kuotanya itu.